Shalom, salam sadis, salam cuan ya. Ada yang udah cuan. Ketemu lagi hari ini di hari Selasa. Seperti yang kemarin saya analisa di 44 ya, dia masuk di 44 ya kan. Nah di 44200 tadi pagi saya udah masuk ke short lagi, masuk ke bear lagi ya. Jadi ada yang tanya apa itu bear? Bear, short, down, hedge itu sama aja, ambil bawa ya. Kalau bull, long, up itu atas gitu ya. Jadi hari ini sedikit aja kita bahas. Saya juga capek baru pulang ini, banyak urusan. Jadi di 44 sekarang di 44300 ya, market cap wah udah kembali ke 2,1 triliun. BTC dominance 39,6. Ini CMC sama CoinGecko beda jauh sekali. CMC makin sering ngaco aja data dia ya, masih tepat CoinGecko ya. BTC di posisi 44.373. Tadi sempat turun di 43.800 900 ya. Ya, masih di sini lah, mungkin mereka lagi nunggu juga malam ini ya. Saya posisi berita positif ya. 2 hari ini dari kemarin gitu ya. Kemarin juga itu KPMG juga udah beli BTC sama ETH ya, udah serok ini lagi ya. Jadi kelihatan positif lah berita-berita. India lunak lagi dengan teksnya Rusia ya kan di ini. Jadi ya gitulah, market ya suka-suka mereka ngomong gitu. Lagi mau dia positif kan, disetel media, Cointelegraph, Coindesk, berita positif. Kalau lagi mau dia banting, dia buat FUD ya kan, udah kasih fear ke market. Ya itulah namanya ini market. Tapi ya syukur kemarin jadi posisi saya enak. Jadi gini, sedikit kita bahas hari ini. Hari ini kan Selasa tanggal 8 tuh, malam ini pasti udah, maka dia posisi ini sebenarnya kelihatan positif sih. Kalau udah dari kemarin itu, kalau kita lihat Central Bank India positif gitu, kayaknya udah ada saling inilah ya. Kayaknya Satgas Biden mungkin masih lunak, belum gimana gua rasa, seperti yang saya, makanya market masih ini. Tapi yang nggak tahu sih, ini kan kita cuma positifnya juga malam ini juga itu ada juga, entah disahkan atau tidak, itu ETF Bitcoin mining ya. Jadi kalau malam ini di sana pagi, kalau Bitcoin mining ETF-nya disahkan, ya saya rasa masih bisa naik lagi ini Bitcoin. Apalagi kalau pembahasan kripto di kabinet Biden ya, satgasnya yang dia buat, kalau masih belum ada tekanan, ya mungkin seperti yang kemarin saya bilang, target ke 46 gitu, saya rasa masih ini potensi. Tapi ya itu, saya nggak ambil resiko. Maka seperti yang skenario yang kemarin saya udah katakan, kalau naik di 44, saya ambil bawa balik ya kan. Tadi pagi 44200 saya ambil short lagi ya. Jadi yang nggak all in, masuk dulu dikit. Nanti andai kata di 46 dia masih, sebenarnya kalau dilihat dia punya RSI itu kan dari 42 kemarin, 41 something, 42 udah kelihatan sedikit overbought, tapi masih ada space, istilahnya kita lihat masih ada space gitu. Maka saya ini ya, dengan berita positif, kira-kira kalau taksiran saya, andai kata beberapa skenario lah kita pikirkan ya, andai kata malam ini 44 something kena beritanya nggak bagus,
ya mungkin drop ke bawah, dia pullback ya. Tapi ini semua sehat gitu, bukan manipulasi, sehat, karena kalau kita lihat dari RSI-nya juga udah overbought gitu ya. Jadi kalau saya lihat analisa saya dari kemarin itu kan saya bilang di kisaran 4647, kalau dia mau ini ya mungkin ya lebih possible-nya di 46 gitu ya. Saat itu mungkin udah pullback balik, saya rasa gitu. Itu mah sehat gitu kalau dia sampai di situ. Maka saya buat skenario 2 tahap. Andai kata karena dengan kondisi hari ini ada pembahasan di kabinet Biden, Satgas kripto yang mereka buat, ya bukan Satgas kripto lah, karena bukan kripto aja dibahas, stock market semua banyak mereka mau tertibkan gitu ya, exchange gitu juga dibahas gitu, karena dulunya kan terjadi juga manipulasi exchange yang nakal gitu ya, dulu Bitfinex, Bitmax gitu ya, termasuk yang lebih lama lagi MTGOX gitu ya. Exchange itu pasti main, termasuk si Coinbase ya, mereka setel lah, mau mereka buang, mau mereka, karena transaksi di dalamnya termasuk Binance ya golongan dari timnya Chinese gitu ya kan, Coinbase timnya Amerika, pos-pos Amerika yang mau buang barangnya gitulah ya. Kalau Binance tim Cina, tim Asia gitu, marketnya gedenya di situ, pos-pos Asia gitu ya, yang mau ngedam pos Cina gitu ya. Nah kalau Coinbase kebanyakan ya pos-pos Barat gitu. Itu dua sisi itu. Nah, sedikit saya bahas juga, kayak kemarin kan saya udah bilang, sedikit kita juga agak wanti-wanti karena Rusia, Ukraina, ya kan saya kan udah bilang, Putin nunggu sinyal dari Xi Jinping. Ternyata betul, habis saya bahas, next day-nya rupanya mereka udah janjian mau ketemu gitu ya, ketemu. Itulah. Jadi, maka market itu, kondisi sekarang itu kita nggak bisa sembarangan. Ada yang subscriber lama bilang, Koryo udah nggak kayak dulu, kayak hati-hati sekali. Ya memang saya hati-hati, karena market sekarang memang harus hati-hati. Ini market ini sekarang kayak cuaca, ya. Kayak cuaca lagi panas, tiba-tiba mendung, hujan. Atau sekarang ini lagi panas, tiba-tiba ada angin puting beliung. Dalam hitungan menit, detik gitu. Market sekarang juga gitu. Makanya saya hati-hati karena dengan kondisi ekonomi sulit di Indonesia, banyak kehilangan kerjaan, apalagi kalau yang judi lagi, yang modal, yang invest bodong itu ya. Makanya saya kenapa hati-hati penyampaian enggak kayak tahun lalu, karena saya tahu kondisi market sekarang enggak kayak tahun lalu gitu ya. Tahun sekarang lebih ribet, lebih rumit gitu ya. Seperti cuaca lah, saya bilang tiba-tiba berubah. Juga kayak moodnya cewek tiba-tiba moodnya berubah juga. Apalagi kalau lagi datang bulan kan, market juga begitu, kadang lagi hijau-hijau tiba-tiba merah dibanting. Nah maka kita harus hati-hati gitu, cuma cari amannya gitu. Nah kayak begini kan posisi itu, karena kita tahu market ini masih belum stabil. Nah udah di sini juga di RSI-nya kita lihat sudah overbought, ya udah pasang bear balik. Tapi selalu tidak all in, nggak boleh ini ya, nanti ada ininya fase kalau ada berita bagus positif, karena selalu ada probabilitas ya up atau down. Jadi saya udah taruh targetnya, misalnya kalau dia malam ini atau lusa ke 46 gitu, baru saya DCA lagi, shortnya lagi gitu ya. Jadi itu aja hari ini yang nggak banyak saya bahas, itu apa yang saya lakukan, saya sampaikan. Nah jadi malam ini yang ditunggu, satu sisi ada pembahasan dari Satgas yang dibentuk Biden, satu lagi juga dari SEC, kalau dia approve misalnya Bitcoin mining ETF-nya itu kayaknya positif, mungkin ya itu bisa juga naik. Jadi masih banyak ini kita lihat juga, belum lagi nanti
agak rawannya sih tanggal 10 gitu ya. Saya mungkin agak rawannya justru di hari Kamis ini pembahasan inflasi CPI itu lebih agak menentukan market kayaknya. Ya, kalau hari ini mungkin saya lihat masih positif. Saya agak yakin masih tren positif gitu. Yang agak ragu di tanggal 10 hari Kamis ya. Kamis malam berarti kita Jumat ya. Mereka di sana Kamis, kita Jumat ya. Jadi ya hati-hatilah, jangan ambisi. Kalau yang udah ada cuan dikit di TP, yang udah kejemput syukur, ya kan? Jadi begitu. Kalau yang sangkut, nggak usah tanya saya mau gimana, tetap dari dulu saya bilang kalau yang sangkut ya di staking masih dapat passive income, ya kan? Ya nunggu kalau ada dana lakukan DCA, dollar cost averaging. Kalau nggak ada dana ya udah tunggu aja pembalikan market kapan ya nggak tahu, tunggu sehat balik karena ekonomi dunia juga ribet kan sekarang, sangat ruwet, malah orang takut, banyak yang takut terjadi perang dunia ketiga lagi dengan kondisi gitu. Hari ini saya lihat berita Amerika selain udah kirim pasukan ke Ukraina juga dia udah taruh lagi nih, baru sampai di Polandia lagi ya kan. Tapi perang dunia ketiga terjadi saya nggak yakin. Cuma kalau ada konflik sempat tembak-menembak ke depan mungkin aja. Tapi ya di sekitar disitulah, di Ukraina, di Crimea-nya mungkin ya, bentrokan tentaranya mungkin aja. Tapi kalau perang dunia ketiga saya nggak yakin gitu. Ya, nggak ini. Jadi video hari ini begitu aja. Jadi mudah-mudahan dipahami. Saya udah taruh ke short tadi pagi 44200. Andai kata dia jatuh ya bisa cuan. Kalau enggak dia naik lagi ke 46 ya saya lakukan DCA sekali lagi shortnya gitu ya. Itu strategi yang saya lakukan, sangat clear ya. Begitu aja hari ini. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.